Tim Thomas Indonesia kembali bawa pulang piala Thomas Cup ke Ibu Pertiwi. Mereka sukses merebut gelar juara setelah menumbangkan China di partai final. Hebatnya, kemenangan ini menyudahi puasa gelar Thomas Cup Indonesia selama 19 tahun lamanya. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Hai guys, buat yang ingin tahu, tim Cetak Gol mau tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Dan yang pastinya platform yang bisa membantu tim Cetak Gol untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo ini adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil dan caranya itu kita harus pelajarin analisa grafiknya dan ngeliat apakah grafiknya naik atau turun. Jadi tim Cetak Gol mau investasi di 70.000 ya. Dan tim Cetak Gol pilih naik. Yes, berhasil guys. Investasi di Binomo ini bisa banget untuk jadi aktivitas baru tim Cetak Gol untuk nambahin income tambahan. Kita bisa mulai dengan modal 140 ribuan aja guys, dan kita bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Nah, tim Cetak Gol mau tunjukin ke kalian sejarah penarikan uangnya. Kita tinggal pilih garis 3 di kiri atas, terus klik saldo. Jadi untuk kamu yang mau investasi di Binomo tentunya harus berusia 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi tentu ada resikonya. Jadi modal kalian juga bisa beresiko. Binomo ini menyediakan trading yang adil untuk semua. Jadi pastikan kalau kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian untuk mendapatkan pelatihan dan pemahaman tentang trading. Infonya klik di link di bawah ini ya. Terus untuk kalian ada juga kode promo untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Raja yang tertidur. Rakyat Indonesia pasti sudah nggak asing lagi dengan kompetisi akbar bertajuk Thomas Cup. Piala Thomas adalah kejuaraan bulu tangkis dengan skala internasional. Kompetisi yang dimainkan secara beregu pria ini digelar pertama kali pada tahun 1949. Saat itu Malaysia berhasil keluar sebagai juara dengan mengalahkan wakil Eropa, yakni Denmark. Setelah dimenangkan Malaysia dalam 3 edisi berturut-turut, Indonesia sukses merebutnya pada tahun 1958. Indonesia berhasil menjuarai Thomas Cup edisi keempat yang saat itu digelar di Singapura. Sejak tahun 1958 sampai tahun 2002, Indonesia sudah mengoleksi total 14 piala Thomas Cup. Torehan ini merupakan yang terbanyak dan mengungguli China di pesaing terdekatnya. Sebelum kembali juara dunia di tahun ini, Indonesia memenangkan piala Thomas terakhirnya pada tahun 2002 yang lalu. Berlaga di Guangzhou, Cina, saat itu Indonesia menaklukkan sang rival Malaysia dengan skor 3-2. Di balik kemenangan itu terdapat peran besar sang atlet tunggal putra yakni Hendrawan. Pebulu tangkis dari Malang ini mengalahkan Muhammad Rosin Hasim dengan skor 7-8, 2-7, dan 1-7. Kejadian bersejarah itu membawa kesan tersendiri bagi Hendrawan. Pasalnya Hendrawan tampil dengan persiapan yang kurang matang dan kondisi yang baru pulih dari cedera. Belum lagi drama kegagalannya untuk mengikuti pra-kompetisi dan keterlambatan dalam mengurus visa. Walaupun begitu, nyatanya Hendrawan masih bisa keluar sebagai juaranya. Kemenangan itu melanjutkan rekor Indonesia yang memenangkan Piala Thomas dalam 5 edisi berturut-turut sejak tahun 1994. Sayangnya rekor mereka terhenti di Piala Thomas 2004. Saat itu Indonesia yang jadi tuan rumah harus menyerahkan gelar juara kepada China. Setelah itu Thomas Cup didominasi oleh China yang mampu menang 5 edisi berturut-turut juga. Sering terhenti di babak final. Sejak Thomas Cup tahun 2002 yang lalu, Indonesia hampir selalu mengakhiri kompetisi di posisi 4 besar. Mereka cuma absen jadi semifinalis pada Thomas Cup 2012 yang digelar di Wuhan, China. Pada Thomas Cup tahun 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia punya peluang juara. Saat itu tunggal Indonesia diwakili oleh Taufik Hidayat, Simon Santoso, dan Donisius Hayom Rumbaka. Sementara di sektor ganda putra, Indonesia mengirimkan pasangan Markis Kido Hendra Setiawan dan pasangan Alven Yulianto Chandra Nova Widianto. Saat itu Taufik Hidayat ditaklukkan oleh Lindan dengan 2 set dalam 44 menit. Berikutnya pasangan Markis Kido dan Hendra Setiawan diperdaya oleh pasangan Chayun,
Fu Haifeng lewat drama rubber game. Sementara Simon Santoso yang jadi penentu dikalahkan oleh Chen Jing dengan 3 set. Hasilnya China berhasil memenangkan Piala Thomas 2010 dengan skor 3-0. Setelah gagal di tahun 2010, Indonesia kembali mendapatkan peluang juara di Piala Thomas tahun 2016 di Kunsan, China. Saat itu di sektor tunggal Indonesia menurunkan Tommy Sugiarto, Anthony Sinisuka Ginting, dan Ihsan Maulana Mustafa. Sementara di sektor ganda Indonesia juga menunjuk 2 pasangan, yakni pasangan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan pasangan Angga Pratamariki dan Karanda Suwardi. Sayangnya Indonesia harus kalah tipis dari Denmark dengan skor 2-3. Saat itu Ihsan Maulana Mustafa yang jadi penentu harus mengakui keunggulan pebulu tangkis asal Denmark, Hans Christian Vittinghus. Ihsan menyerah dalam 2 set langsung dengan skor 21-15, 21-7. Nggak boleh pakai bendera Indonesia. Indonesia maju ke babak final Thomas Cup 2020 dengan perasaan yang sedikit mengganjal. Pasalnya Indonesia dilarang mengibarkan bendera merah putih saat upacara penutupan. Sebagai gantinya, Indonesia akan mengibarkan bendera logo Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang biasa disebut sebagai PBSI. Tentu saja ini adalah hal yang aneh mengingat semifinalis dan juga finalis yang lainnya mengibarkan bendera masing-masing negara mereka. Larangan pengibaran bendera merah putih ini merupakan buntut dari permasalahan dengan World Anti-Doping Agency atau WADA. WADA menyebut kalau Indonesia nggak patuh dalam program uji tes doping. Indonesia nggak bisa memenuhi tes doping plan pada tahun 2020 dan belum memenuhi tes doping plan untuk tahun 2021. Sebelumnya WADA memang sudah mengirim surat untuk Indonesia. Dalam surat tersebut Indonesia dituntut untuk memberikan klarifikasi dengan tenggat waktu 21 hari. Sayangnya sampai deadline yang ditentukan tim Indonesia nggak kunjung mengirimkan surat balasan. Hasilnya Indonesia dilarang mengibarkan bendera merah putih pada berbagai ajang internasional. Selain itu, Indonesia juga nggak bisa jadi tuan rumah di berbagai kejuaraan, termasuk di level regional sampai level dunia. Larangan ini akan terus berlangsung selama masa penangguhan. Namun walaupun ditangguhkan, Indonesia masih tetap melanjutkan perjuangannya. Terlepas dari itu semua, Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan dengan WADA tersebut. Pasalnya, LADI punya kebebasan dari pengaruh dan intervensi pihak manapun. Artinya, LADI dianggap netral dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. LADI sendiri menetapkan seluruh aturan terkait ketentuan peraturan dan perundang-undangan doping di Indonesia. Mereka juga bertugas mengawasi dan mencegah penggunaan doping. Wajar kalau permasalahan dengan Badan Anti-Doping Dunia dikait-kaitkan dengan kinerja LADI. Selain itu, pemerintah juga dianggap sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kasus ini. Karena cukup disayangkan Indonesia akhirnya juara tapi tidak bisa mengibarkan bendera merah putih. Peluang juara sebelum kompetisi. Indonesia memulai Thomas Cup 2020 sebagai tim dengan status unggulan. Walaupun begitu, mereka sudah dihadapkan dengan lawan yang cukup sulit di babak grup. China Taipei merupakan tim yang dikenal cukup tangguh. Berikutnya ada Thailand yang tampil sebagai tim kuda hitam. Sementara satu-satunya yang dianggap tim lemah cuma Aljazair. Sebelum kompetisi dimulai, Indonesia memang jadi tim tersukses yang memenangkan 13 trofi Thomas Cup. Akan tetapi hampir 20 tahun Indonesia tidak pernah memenangkannya lagi. Hal ini terlihat di mana Anthony Sinisuka Ginting gagal tampil bagus di Piala Sudirman yang sebelumnya. Sementara Jonathan Christie punya catatan yang kurang apik melawan pemain-pemain top dunia. China Taipei dianggap jadi lawan terbesar di mana mereka datang dengan skuad terbaik, termasuk pasangan juara Olimpiade yakni Liang dan Wang Qilin. Pasangan Liwang ini sendiri merupakan pasangan yang menyudahi perlawanan pasangan Minions dan The Daddies di Olimpiade Tokyo kemarin. Terlepas dari itu, nyatanya Indonesia tampil begitu menjanjikan dari 3 laga yang dimainkan. Tim Indonesia berhasil menyapunya dengan kemenangan. Pada laga perdananya, Indonesia melibas Algeria dengan skor telak 5-0. Berikutnya di laga kedua dan ketiga, mereka unggul tipis atas Thailand dan China Taipei dengan masing-masing skor 3-2. Juara. Berstatus sebagai juara grup A, Indonesia tampil di babak penyisihan dengan percaya diri. Hal ini terbukti di mana mereka melaju ke partai final dengan tanpa hambatan. Di babak perempat final, Indonesia menyudahi perlawanan Malaysia dengan skor telak 3-0.
Sementara di babak semifinal, Indonesia memperdaya Denmark dengan skor 3-1. Di partai final menghadapi China, Indonesia memulai seri pertama dengan penampilan apik Anthony Sinisuka Ginting. Anthony Ginting mengalahkan Lu Guangzhou dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Berikutnya di seri kedua giliran pasangan Fajar Alfian Muhammad dan Rian Ardianto yang unjuk gigi. Mereka menumpas pasangan He Jiting, Zhou Haodong dengan 2 set langsung 21-12, 21-19. Sementara di seri ketiga, Jonathan Christie sukses mengunci gelar juara setelah menekuk Li Sifeng. Jojo memenangkannya dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-14. Kemenangan ini menggagalkan misi China untuk mempertahankan gelar juara yang diraihnya pada tahun 2018. Sementara Indonesia mengakhiri puasa gelar hampir selama 2 dekade lamanya. Terima kasih untuk perjuangan seluruh atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang sudah mengharumkan nama tanah air. Ayo sampaikan ucapan terbaikmu untuk Indonesia di kolom komentar di bawah ini.